nonton Ngopi, Ngobrol Pikiran Indonesia. Ayo ngopi, biar happy. Ya, Mas Yan, selamat malam. Kita rekaman di sini. Kita ketemu di podcastnya Kak kami ya, Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Bisa diceritain dulu, Mas, dulu kuliah di mana, terus pernah gabung di kami, kapan dan apa sejarahnya tuh? Ya. Makasih, Mas Bram. Yang pertama, saya kuliah dulu di antropologi di Universitas Hasanuddin di Makassar ya. Jadi waktu itu saya 6 tahun di pesantren di Darunaja, Jakarta. Kemudian saya coba pergi ke satu tempat yang saya bisa lebih mandiri gitu ya. Jadi nggak banyak orang kenal gitu. Kalau nggak banyak orang kenal kan kita bisa lebih mengeksplorasi potensi kita gitu. Saya pilih Makassar sebagai gerbang Indonesia dan itu tengah-tengah gitu. Kuliah di sana, kemudian aktif di kami, itu mulai dari komisariat ya, di komisariat FIS namanya dulu tuh, Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian waktu itu dibentuk komisariat Unhas. Saya waktu itu jadi ketua kami komisariat Unhas. Di masa kepemimpinan Hermawan waktu itu kami pusatnya. Dari situ kemudian di kami daerah Sulsel sebagai koordinator Kastrat kami daerah Sulsel. Nah, aktivitas itu memang menyenangkan ya bagi saya karena saya merasa lebih hidup, dapat satu lingkungan yang saya bisa belajar, kemudian dibalut dengan persaudaraan gitu. Ukhuwah yang menurut saya itu sangat penting dan tidak semua organisasi itu punya budaya untuk ukhuwah tadi itu. Nah, itu yang saya rasakan sangat penting dan sampai sekarang saya rasa masih ada gitu ya di kita, di kami atau bahkan di keluarga alumni kami. Iya. Kemudian aktivitas apa sekarang? Saya dengar lagi ambil S3 antropologi ya? Ya, setelah tamat S1 itu, terus saya kan lanjut S2 di Kajian Timur Tengah di UI, di Salemba. Waktu itu saya nulis tentang terorisme, Al-Qaeda, gerakan Al-Qaeda dari Timur Tengah ke Indonesia. Kemudian setelah tamat S1 di Universitas Hasanuddin, itu saya lanjut S2 di UI, di Kajian Timur Tengah. Waktu itu saya nulis tentang Asia. Kemudian dari situ saya lanjut S3. Jadi sekarang ini lagi S3 di UI, di antropologi, dan lagi nyelesain disertasi. Disertasinya sih sudah selesai, saya tulis, dan saya sih berharap perjuangan disertasi ini ada ujungnya. Gitu. karena orang disertasi di UI kan emang tidak mudah gitu ya, tidak mudah, dan saya berharap mudah-mudahan ada ujungnya gitu untuk selesai. Iya, memang kalau pengalaman saya pribadi dulu waktu S1 juga memang cukup berat ya. Makanya S3 saya nggak di situ. Iya. S1 S2. Benar. Iya. Gimana untuk penelitiannya berarti tentang apa nih? Penelitian S3 saya tentang komunitas intelektual di Jakarta, namanya INSIS. INSIS ini satu komunitas intelektual, awalnya didirikan di Malaysia oleh kolaborasi antara dosen dan mahasiswa Indonesia yang S2 atau S3 di ISTEC Malaysia. Oke, sebelum kita masuk ke sana mungkin itu ini ya, terkait dengan gerakan Islam intelektual ya. Gerakan intelektual Islam. Kalau dulu kita di kami kan salah satunya kredo kami tentang gerakan intelektual ya. Ya. Gimana? Bisa kalau dalam sejarahnya itu Indonesia itu sebetulnya kuat nggak sih dia sejarahnya para intelektual Islam muda atau pada saat itu dalam membangun negeri ini tuh gimana sih sejarahnya dia? Kalau kita lihat di sejarah sebenarnya banyak sekali ya kontribusi intelektual Muslim ya, terutama dalam pergerakan ya, misalnya kelompoknya Pak Nasir
ya kan. Pak Nasir itu kan salah seorang tokoh dan dari mudanya kan sudah dikenal sebagai seorang penulis, seorang aktivis, seorang pendakwah, seorang intelektual muda gitu. Pak Nasir, ya kan, sampai kemudian Indonesia merdeka, dan pasca merdeka beliau menggerakkan yang namanya Partai Masumi itu. Kemudian setelah itu mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah. Artinya kalau kita lihat dari satu orang saja, misalnya sosok Nasir, itu dia sudah berkontribusi dari sebelum Indonesia merdeka, pasca Indonesia merdeka, sampai dia menaiki tangga tertinggi ketika itu ya sebagai Perdana Menteri. Kemudian ketika ada konflik, dia kemudian mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DDI. Jadi kalau kita lihat dari satu orang saja, seorang Nasir, itu sudah menghasilkan atau sudah menjelaskan bahwa kontribusi intelektual Muslim itu sangat luar biasa. Belum lagi kalau kita lihat misalnya kita tarik ke gerakan-gerakan yang lebih tua ya, seperti Muhammadiyah, ya kan. Muhammadiyah juga kan gerakan keumatan dan gerakan intelektual pada dasarnya, karena mereka juga berbasis pada intelektualitas. Misalnya ketika bercerita tentang Al-Ma'un ya, Al-Ma'un tentang perlindungan ya terhadap atau advokasi terhadap karangan yang mustadafin, itu kan nggak bisa dilepaskan dari namanya pemikiran gitu. Dan kalau kita berbicara pemikiran itu kan wilayahnya kaum intelektual. Jadi teologi Al-Ma'un, bagaimana keberpihakan terhadap kalangan yang lemah, ya, yang dulu digerakkan atau diinspirasi dari Al-Quran oleh Kiai Haji pendiri Muhammadiyah, Kiai Dahlan ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu kan sangat intelektual. Kemudian kalau kita tarik lagi misalnya ke NU juga begitu kan. Jadi gerakan ini gerakan intelektual keumatan gitu ya. Ada intelektual, ada tidak memisahkan antara gerakan intelektual dengan namanya gerakan keumatan. Jadi intelektual dan keumatan itu digabung menjadi satu. Kalau kita tambah lagi misalnya bisa juga intelektual, keumatan, dan gerakan kebangsaan. Jadi tanggung jawab intelektual Muslim dari dulu sampai sekarang memang sangat signifikan saya kira, dan mereka melahirkan banyak sekali pemikiran ya yang berdampak pada kita sampai sekarang. Gitu. Ya, sebetulnya peran mereka itu untuk apa istilahnya, elaborasi atau kolaborasi dari kebangsaan, konsep kebangsaan itu seperti apa sih dia ini? Kalau kita intelektual muda ya. Ya, kalau kita lihat dari sejarahnya, sebenarnya banyak sekali dari mereka yang yang memiliki perbedaan pandangan ya. Misalnya bagaimana misalnya pemahaman tentang demokrasi ya, tentang negara, apakah negara ini, konsep negara bangsa yang kita pakai ini sudah sesuai dengan syariah apa enggak gitu ya. Itu kan perdebatannya sangat alot gitu ya. Bahkan belakangan kelompok yang ingin menegakkan negara Islam misalnya Darul Islam ya, itu juga punya pandangan tersendiri. Tapi pada akhirnya dialektika pemikiran tadi itu, pemikiran kalangan intelektual dan kalangan yang pro keumatan tadi itu pada akhirnya lebih berfokus pada penerimaan terhadap konsep negara bangsa yang dinamakan dengan Pancasila. Jadi konsep Pancasila ini satu common platform gitu, satu platform yang umum yang menjadi kalimatun sawa antara sekian banyak gerakan-gerakan Islam, pemikir-pemikir Islam, begitu juga dan pemikir non-Islam. Jadi ini satu gerakan bersama gitu, satu pemikiran bersama bahwa negara bangsa ini tidak hanya didirikan oleh satu umat saja, tapi sekian banyak umat gitu. Sekian banyak umat ini bahu-membahu mendirikan Indonesia, dan ketika Indonesia sudah merdeka, maka kita bangun dengan landasan yang kira-kira bisa bermanfaat atau bermakna untuk semua. Maka yang dipakai itu Pancasila. Jadi kalau kita lihat konsep Pancasila sendiri, itu kan banyak sekali nilai-nilai keislaman dari situ. Misalnya sila pertama, yang kedua misalnya sila tentang kemanusiaan, persatuan, tentang musyawarah misalnya kan. Di Al-Quran juga ada ayat tentang itu kan, tentang masalah-masalahmu maka bermusyawarahlah di antara kamu gitu, amruhum syura bainahum, atau misalnya tentang keadilan gitu. Keadilan juga konsep Al-Quran, dan itu konsep yang sangat penting dalam kehidupan sosial gitu. Kalau kita
kalau kita nggak ada keadilan dalam Pancasila, itu juga akan terjadi banyak tirani gitu. Tapi karena kita punya ada konsep keadilan di situ, keadilan sosial. Jadi keadilan ini bukan hanya di tingkat elit, tapi juga di tingkat sosial ke seluruh strata masyarakat. Ini juga berdampak yang sangat bagus bagi kita. Jadi pertanyaan tadi saya kira itu sangat penting, dan kita lihat Pancasila ini juga banyak sekali kontribusi dari kalangan intelektual Muslim yang yang menyinergikan antara pemikiran keagamaan tadi itu, pemikiran keagamaan, eksplorasi terhadap teks-teks keagamaan dengan sejarah bangsa kita yang majemuk. Indonesia kan majemuk dari dulu ya, yang majemuk dari dulu sampai sekarang. Begitu juga dengan kebutuhan bangsa ketika itu, bahwa negara Pancasila ini adalah sesuatu yang sangat tepat ketika itu untuk dipakai dan terus dipertahankan sampai sekarang. Kalau bahasannya itu sebetulnya mereka berdiskusi tentang apa sih? Ketika intelektual muda atau anak-anak kalangan Islam itu berdiskusi, itu biasanya apa yang mereka diskusikan? Kalau saya lihat tergantung dari periodenya ya. Misalnya kalau pada periode awal, misalnya di awal abad ke-20 yang dibahas itu kan, misalnya di awal-awal itu kan ada soal tahayul ya, khurafat ya, bid'ah di awal-awal itu ya, di awal-awal, karena itulah yang pengaruhnya cukup kuat dari Timur Tengah gitu. Misalnya itu kita lihat dari gerakan Muhammadiyah gitu. Gerakan Muhammadiyah awalnya kan lebih banyak ke situ, atau disebut sebagai TBC, tahayul bid'ah khurafat gitu ya. Tapi kemudian belakangan ketika masuk pada penjajahan yang dari Jepang dan lain sebagainya, itu kan akhirnya yang dibahas adalah soal jihad ya. Soal jihad. Makanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengeluarkan resolusi jihad. Jadi resolusi jihad juga keluar untuk itu. Kemudian kalangan muda juga itu juga aktif juga dalam gerakan-gerakan itu kan untuk melawan penjajah. Jadi kalau kita lihat memang tiap masa itu kan bahasannya beda-beda ya. Beda-beda tergantung dari masanya seperti apa. Kalau kita tarik misalnya dari kemerdekaan kemudian sampai ke sekarang, sampai ke reformasi misalnya tahun 98, itu kan 98 yang dibahas lebih banyak lagi soal soal pergantian kekuasaan ini seperti apa, apakah menggunakan revolusi atau reformasi dan lain sebagainya gitu. Jadi tiap masa ini punya pembahasan yang sangat berbeda ya, termasuk juga masa kita kayak sekarang ini. Masa-masa kita kayak sekarang ini memang topik-topik yang dibahas juga berbeda dengan apa yang ada di masa-masa yang lalu gitu. Contoh misalnya sekarang ini kita dihinggapi oleh masalah media sosial ya. Media sosial ini kan masalah yang cukup berat ya, termasuk juga faktor buzzer ya. Buzzer. Kalau dulu kan kita berbicara tentang dinamika misalnya diskursus keagamaan, itu kan jarang yang ada keterlibatan buzzer di situ. Tapi sekarang ini diskursus keagamaan, kemudian di situ berkelindan juga dengan soal kekuasaan, berkelindan juga dengan soal kepentingan politik, itu menyatu dan itu mempengaruhi publik gitu. Opini publik jadi terbentuk dari situ gitu. Padahal kalau kita lihat ini dibentuk bukan oleh orang gitu ya, orang dalam arti intelektual sejati gitu. Ini dibentuk bisa jadi oleh satu kelompok tertentu yang kemudian menyebarkan pemikirannya, kemudian diamplify oleh robot-robot yang lainnya gitu. Nah ini kan dulunya tidak ada di masa intelektual sebelumnya, dan di masa sekarang ini muncul. Saya kira tantangan ini cukup penting gitu untuk dibahas gitu ya oleh kalangan intelektual gitu. Sebenarnya kalau dalam perbedaan dari pemikiran itu sendiri, ada nggak sih menjadi misalnya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain? Mungkin kalau kita lihat dulu kan ya Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama dengan cara katakanlah model beribadahnya ya, dengan fikih beribadatannya yang berbeda. Atau misalnya yang lebih dalam lagi ketika Cak Nun misalnya dulu ya, Partai Islam No, Islamis Partai Islam No misalnya. Itu sebetulnya perkembangannya bagaimana? Apakah dia dinamis atau memang sebetulnya dia mengikuti perbedaan katakanlah
ya dari yang sudah pernah terjadi di belahan bumi lain atau pada masa-masa sebelumnya dalam dunia Islam, begitu. Itu gimana? Ya, kalau untuk Cak Nur ya misalnya tadi Islam Yes Partai Islam No itu lebih pada apa namanya bagian dari dinamika pemikiran Cak Nur ya ketika dia mulai bersentuhan dengan Barat ya khususnya dengan Amerika. Jadi ketika dia menjadi ketua PBHMI 2 periode, kemudian dapat peluang ya untuk ke Amerika Serikat, awalnya ikut semacam pelatihan penelitian, kemudian selanjutnya dia apa namanya menjadi PhD ya di sana. Jadi kemudian dapat pengaruh dari Amerika yang cukup besar gitu. Jadi sebenarnya makna dari Islam Yes Partai Islam No sebenarnya upaya Cak Nur untuk mengembalikan Islam ya. Dia ingin mengembalikan Islam pada proporsinya Islam sebagai agama saja gitu ya. Tapi problemnya kemudian apa namanya masalah keumatan ketika itu kan tidak bisa dipisahkan dengan partai gitu. Partai Islam ini sudah ada gitu dan partai Islam ini tidak bisa dipandang tidak ada oleh Cak Nur gitu ya. Maka kemudian beliau mendapat resistensi dari sekian banyak orang gitu dan itu ditambah lagi misalnya dengan pemikiran Cak Nur soal apa namanya sekularisasi ya dan lain sebagainya itu juga yang memperburuk relasi antara Cak Nur dengan Mas Umi ketika itu, bahkan Pak Nasir kemudian Buya Hamka itu jadi yang sebelumnya punya harapan besar terhadap Cak Nur ya itu kemudian menjadi kurang srek gitu ya walaupun mereka tidak ungkapkan secara langsung gitu. Jadi ini saya kira bagian dari ikhtiar Cak Nur ketika itu bahwa lebih bagus Islam dikembalikan sebagai Islam saja, kemudian tidak usah pakai partai Islam gitu. Tapi saya kira itu satu perspektif ya. Ini satu perspektif yang itu saya kira bisa saja kita perdebatkan gitu. Dan pada akhirnya nanti orang akan melihat kan apakah orang akan memilih partai Islam atau partai yang tidak pakai nama Islam gitu. Jadi soal perspektif intelektual itu saya kira biasa-biasa saja, tapi yang paling penting adalah kalau misalnya pada akhirnya masyarakat memilih partai yang berafiliasi kepada gerakan Islam, nah itu dan kalau itu menjadi fakta sejarah, berarti mau bilang apa lagi kan? Jadi ini soal sejarah dan soal bagaimana pergeseran di masyarakat. Jadi kalau misalnya suatu saat masyarakat merasa ini partai Islam sudah tidak ada yang cocok bagi mereka gitu, maka bisa jadi ya udah mereka tinggalkan semuanya dan tidak akan laku partai Islam itu gitu. Jadi satu perspektif aja itu yang saya kira bisa dipertimbangkan tergantung dari masyarakat juga gitu. Iya. Maksud saya gini, kalau dalam perspektif itu kan ada kontestasi di situ ya. Kayak misalnya kalau Cak Nur itu kan kita dengar dulu, ya mungkin waktu zaman itu ya tahun berapa itu 90-an itu dengan Bapak Daud Rashid ya. Dulu pernah perdebatan itu di Taman Taman Ismail Marzuki ya. Itu perdebatan itu cukup viral pada saat itu kalau kita menggunakan istilah sekarang. Atau setelah itu misalnya ada perdebatan lagi tentang Islam liberal, ya kemudian JIL gitu jaringan Islam liberal yang kemudian dia mencoba untuk dekonstruksionis gitu ya, dekonstruksi yang selama ini Islam pemikiran-pemikiran yang sudah menjadi pakem dalam di Indonesia khususnya gitu ya, itu menjadi berubah pada saat itu. Nah, ini apakah kemudian perubahan ini terjadi dalam konteks intelektual Muslim Indonesia itu secara gradual, itu bagaimana sebetulnya dia? Kalau saya lihat perubahan-perubahan itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor kontekstual ya. Pertama adalah faktor pengaruh pemikiran dari luar. Misalnya Cak Nur itu kan banyak dapat pemikiran dari Amerika juga ya, dari guru-gurunya, termasuk misalnya dari Fazlur Rahman gitu ya. Kemudian kalau kita lihat misalnya Daud Rashid, Pak Daud Rashid kan dapat pengaruh dari Timur Tengah yang sangat tekstual gitu ya, sangat tekstual. Jadi ini saya kira ini juga soal siapa mempengaruhi siapa gitu, dan guru siapa mempengaruhi guru yang mana gitu. Kemudian yang kedua adalah soal orientasi pemikiran selanjutnya. Contoh misalnya
ada di Malaysia itu seorang profesor yang juga muridnya Fazlur Rahman. Tapi awalnya dia adalah seorang yang sama pemikiran dengan Fazlur Rahman ya, seorang neomodernis ya, kalau kita nyebut seperti itu gitu, neomodernis. Kemudian belakangan dia ketika bertemu dengan Syed Muhammad Nakib Alatas di Malaysia, itu kemudian dia berubah. Jadi dia kemudian bertransformasi dari seorang yang pro Fazlur Rahman, yang pro neomodernis tadi itu menjadi pro Islamisasi ilmu. Itulah kemudian di Malaysia itu ada satu kampus yang namanya ISTEC, yang kemudian dari situlah muncul lahir INSIS. Jadi kalau kita lihat seorang tokohnya namanya Profesor Wan Daud ya. Wan Daud ini kan sama dengan Cak Nur, dia adalah genealoginya, dia adalah murid dari Fazlur Rahman. Jadi kalau kita lihat dari guru, sama gurunya sama nih. Tapi kemudian Nurholis Majid cenderung ke lebih liberal ya, lebih liberal. Tapi kemudian Wan Daud tadi itu, Wan Daud itu malah cenderungnya ke Islamisasi ilmu. Jadi pada akhirnya memang tergantung pada pilihan intelektual dari sang intelektual itu ya. Dia akan memilih kemana. Bisa jadi gurunya sebelumnya adalah seorang yang liberal ya, dianggap liberal. Tapi kemudian dia menjadi tidak liberal gitu. Itu juga faktor kedua yang mempengaruhi kenapa terjadi perubahan tadi. Yang ketiga adalah faktor pendanaan. Kalau kita lihat kasus JIL ya, misalnya Jaringan Islam Liberal itu kan satu gerakan, awalnya saya kira gerakan keprihatinan ya. Ini awalnya gerakan keprihatinan terhadap mulai bangkitnya apa yang disebut sebagai radikalisme gitu ya. Radikalisme, satu gerakan pemikiran ya yang kemudian membawa Islam yang begitu keras gitu. Tidak ramah kata mereka gitu. Maka kemudian dari keprihatinan itu kemudian jadilah diskusi-diskusi, kemudian jadilah proposal-proposal, dan kemudian dapat pendanaan dari luar gitu. Nah, awalnya kan dari situ pendanaan dari luar yang mengikat mereka sampai mereka bisa melakukan berbagai kegiatan. Tapi kemudian ketika dananya sudah habis, itu kemudian menjadi problem di kalangan mereka, dan terjadi sekarang kita lihat mereka sudah bubar ya, walaupun websitenya juga masih ada. Nah, ini juga faktor penting ya, faktor dana. Jadi gerakan yang didasari juga oleh faktor proposal itu juga biasanya tidak bertahan lama. Berbeda dengan gerakan yang didasari oleh ukhuwah tadi itu. Kalau kita lihat misalnya Muhammadiyah masih bertahan sampai sekarang kan dia tidak berdasarkan proposal, ya kan, dia kan bahkan bikin sekolah, bikin universitas. NU ini kan bukan berdasarkan proposal, ini duit mereka sendiri kumpul-kumpul akhirnya kemudian jadi ma'had ya, kemudian jadi pesantren dan lain sebagainya. Begitu juga dengan gerakan-gerakan lain kan. Jadi satu gerakan yang didasari oleh satu bangunan pemikiran yang non materi ya, itu biasanya lebih langgeng dia gerakannya ketimbang yang ada orientasi materi. Dan JIL itu kita lihat memang ada pengaruh tadi, pendanaan tadi, yang ketika dananya sudah habis itu sudah nggak ada. Dan sekarang kita lihat juga sudah tidak banyak pemikirannya. Tapi yang menjadi kritikan dari kelompok ISTEC tadi atau alumni ISTEC atau INSIS ya yang menjadi studi disertasi saya adalah pada pengaruh pemikiran Islam liberal ini pada berbagai sektor. Jadi bukan lagi pada organisasinya. Jadi kalau di awal-awal ini kan mereka banyak mengkritik JIL ya. Bahkan ada beberapa yang mendirikan Indonesia tanpa JIL. JIL kan, jadi awalnya kan berfokus pada JIL. Tapi kemudian lama-lama akhirnya ada pemikiran bahwa sebenarnya yang harus dikritik itu bukan organisasinya, tapi pemikirannya. Makanya kemudian dikembangkan ada pemikiran, dibuatlah misalnya sekolah pemikiran Islam ya. Itu basisnya terutama dari pemikirannya Syed Muhammad Nakib Alatas ya, dari misalnya buku beliau Islam dan Sekularisme atau Prolegomena dan lain sebagainya. Jadi sekarang saya lihat kritikan terhadap pemikiran yang dianggap liberal tadi itu lebih banyak pada pendalaman teks-teks keislaman atau pendalaman pemikiran dasar keislaman atau yang disebut sebagai Islamic worldview atau pandangan dunia Islam. Dan kalau saya lihat dari kajian saya ya, itu kira-kira mungkin sekitar 10 tahun terakhir lah. 10 tahun terakhir ini pendalaman Islamic worldview ini di lebih dalam gitu ya, lebih dalam lewat berbagai misalnya di masa pandemi ini ada Zoom meeting,
Zoom meeting khusus untuk membahas satu buku misalnya Syed Alatas, dan itu bahasanya itu line by line, garis by garis, ini apa maknanya, ini apa maknanya gitu, sampai pada kajian seperti itu. Jadi bukan tidak berasumsi bahwa orang udah baca ya udah dia udah ngerti gitu, enggak, dijelaskan dari kata per kata, karena ada pemikiran bahwa pandangan dari Syed Naqib Alatas itu memang pandangan yang cukup diterima oleh kalangan dunia Islam, kira-kira gitu. Dan ini adalah kelompok yang disebut sebagai Islamisasi ilmu. Jadi yang tadi saya sebut sebagai Islamisasi ilmu ini, kalau dilihat sekarang ini satu kelompok di dalam jaringan INSIS. Jadi INSIS, kemudian jaringannya se-Indonesia itu kelompok Islamisasi ilmu. Mereka memiliki perbedaan dan kelompok lain yang mereka anggap misalnya sebagai liberal ya, sebagai Islam liberal, apakah yang masih di JIL atau ex-JIL, tapi misalnya pemikirannya masih dianggap liberal dan lain sebagainya gitu. Jadi seperti itu. Iya, iya. Mas Yan dulu punya pendapat tentang saat ini itu tidak nampak ya gerakan intelektual Muslim yang kuat di Indonesia yang mengakar. Itu gimana maksudnya, penjelasannya seperti apa? Ya saya lihat kelihatannya memang tidak nampak gerakan intelektual yang mengakar gitu. Selain dari beberapa gerakan yang sudah eksis ya, yang baru maksud saya. Misalnya yang sudah eksis itu kan kayak NU, Muhammadiyah, Persis, ini kan sudah mengakar ya. Jadi mereka sudah mengakar bukan cuma teologi, tapi mereka juga sudah mempraksiskannya dalam bentuk-bentuk yang nyata. Bentuk nyatanya dia udah punya ma'had, punya pesantren, punya sekolah, punya perserikatan dan lain sebagainya. Jadi lembaga-lembaga yang sudah eksis itu dia mengakar. Tapi kita lihat gerakan-gerakan yang baru itu nyaris belum kelihatan satu gerakan intelektual yang mengakar. Misalnya gerakan 212, misalnya kita lihat seperti itu ya. Itu kalau misalnya kita anggap 212 ini satu gerakan tersendiri ya. 212 ini kan gerakannya tidak mengakar secara intelektual gitu. Jadi pasca gerakan 212 itu memang ada yang membuat misalnya perkumpulan alumni 212, ada juga MART-nya dan lain sebagainya. Tapi sebagai sebuah gerakan intelektual itu dia tidak terbangun. Karena perbedaan antara satu dan lainnya, termasuk juga soal relasi kuasa. Kemudian yang lain-lain juga, misalnya kita lihat dari aktivis mahasiswa. Aktivis mahasiswa juga nyaris tidak ada yang membuat satu gerakan baru yang lebih kuat secara intelektual, kemudian dia punya basis massa yang cukup banyak ya, dan dia bisa mempengaruhi kepada pemerintah gitu sampai pada kekuasaan. Kalau dulu kita lihat misalnya Cak Nur ini kan seorang tokoh dan dia punya basis massa yang cukup banyak gitu. Selain karena dia pernah di HMI ya, dia punya satu pemikiran yang yang besar dan dia punya tokoh. Akhirnya kemudian jadilah Para Madinah gitu. Yeah. Para Madinah sebenarnya quote and quote diberikan untuk Cak Nur gitu. Nah sekarang kita belum lihat lagi ada semacam kalangan intelektual muda yang muncul gitu ya, muncul serius, kemudian dia punya basis massa yang lebih mengakar dan dia punya impact yang signifikan terhadap bangsa. Itu belum kelihatan gitu. Iya. Sebetulnya apa yang dibutuhkan Indonesia itu untuk bisa katakanlah kembali, atau ada beberapa tokoh yang memunculkan kembali quote unquote tokoh yang intelektual Muslim Indonesia begitu kira-kira. Kalau saya lihat cara untuk itu adalah kita perlu orang-orang yang bisa memahami sesuatu secara utuh. Jadi nggak parsial gitu. Misalnya memahami Indonesia, ini kan nggak bisa hanya dipahami berdasarkan teks-teks, misalnya kita belajar teks keagamaan saja gitu ya. Tapi juga kita harus pelajari secara sosiologis, secara antropologis, mulai dari Sabang sampai Merauke, ini seperti apa sih kultur kita gitu ya. Itu seperti apa, kemudian apa dinamikanya, apa saja faktor-faktor yang berpengaruh di situ. Jadi pemahaman secara utuh terhadap suatu masalah atau terhadap kebangsaan ini itu yang cukup penting, dan pemahaman itu perlu berada dalam satu orang, pemahaman terhadap 3 hal. Jadi satu orang itu intelektual ya, itu perlu memahami atau dia harus memiliki
pandangan yang cukup integral terhadap 3 faktor. Yang pertama faktor keislaman, jadi dia harus punya basis keislaman yang jelas gitu. Misalnya dia bisa bahasa Arab, ya kan. Kemudian dia bisa mengkaji itu teks-teks yang Arab gitu. Karena kita nggak bisa memungkiri bahwa keislaman itu kan teks-teksnya juga kan masih Arab semua kan. Jadi satu, keislaman itu dia harus kuat, dan yang kedua pemahaman yang integral tentang kebangsaan. Kebangsaan ini berarti negara kita ini, bangsa ini sejarahnya seperti apa? Mulai dari Majapahit, ya kan, Majapahit, Sriwijaya dan lain sebagainya sampai pada dinamika, sampai pada konflik yang terjadi di mana-mana, kemudian konflik antar elit, kenapa si elit begini, kenapa si ini begini dan lain sebagainya gitu. Kemudian sampai pada misalnya konflik global gitu, geopolitik global apa yang sedang terjadi. Itu kan kebangsaan yang perlu dipahami oleh seorang intelektual agar dia menjadi intelektual yang paripurna. Dan yang ketiga adalah soal kemanusiaan. Soal kemanusiaan juga dia harus memahami dengan baik bahwa ternyata inti dari keagamaan itu adalah bagaimana menyebarkan nilai-nilai yang rahmah gitu, nilai-nilai yang rahmatal alamin kalau kita bahasa kita gitu ya, rahmatal alamin. Dan itu juga tidak bisa dilepaskan dari kemerdekaan. Jadi seorang intelektual itu perlu memadukan 3 tadi itu. Kan ada intelektual yang dia secara keagamaannya bagus, tapi kemudian dia juga secara kebangsaan bagus, tapi dia nggak punya sisi kemanusiaan yang cukup. Sisi kemanusiaan ini terkait dengan kemerdekaan. Artinya misalnya dia tidak punya suara apa-apa terhadap misalnya kalangan yang tertindas di Palestina, gitu ya. Kalangan yang tertindas di Palestina atau di Rohingya atau di mana-mana. Berbeda dengan misalnya kalau kita lihat misalnya Nasir ini keislamannya jelas, ya kan? Keislamannya jelas, kemudian dia juga kebangsaannya juga jelas dia. Dia nggak menegakkan negara Islam, Nasir itu kan. Kemudian yang ketiga kemanusiaannya, dia membela Palestina, dia membela mereka-mereka yang tertindas dan sebagainya. Jadi keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan ini perlu menyatu dalam satu pemikiran seorang intelektual atau mungkin dalam komunitas intelektual yang utuh gitu ya. Yang dengan itulah kemudian mereka bergerak gitu ke depan. Jadi ketika mereka bergerak ke depan, ini pemikiran keislaman kita jelas, kemudian yang kedua ini pemikiran kebangsaan kita mau menawarkan apa gitu. Misalnya kita menawarkan, kalau dulu saya dengar ada namanya istilah intelektual prophetic, intelektual kenabian. Ini yang kenabian yang kayak gimana gitu. Sekarang kan sudah banyak orang yang lupa. Atau misalnya Muslim negarawan. Muslim negarawan ini seperti apa gitu dalam konteks sekarang gitu. Kemudian dari segi kemanusiaan itu seperti apa, bagaimana perlindungan kita terhadap bangsa-bangsa lain misalnya yang menderita, atau misalnya kayak konflik di Rusia, Ukraina, itu apa sikap kita gitu. Jadi kalau 3 hal ini ada dalam diri seorang intelektual atau misalnya dalam komunitas intelektual, saya kira itulah komunitas yang menurut saya setidaknya yang paling ideal untuk kita harapkan gitu. Iya, menarik nih. Kalau dikaitkan dengan mungkin hasilnya belum diuji, tapi saya anggap itu sudah menjadi bagian final ya dari hasil disertasinya Mas Yan ketika turlap ya. Kalau di Antrop biasanya bahasanya turlap ya, lapangan ya, untuk menggali katakanlah informasi-informasi yang di lapangan. Dari gerakan INSIS sendiri sebagai dia usaha untuk mengislamisasi ilmu ya istilahnya tadi ya, itu apa saja kemudian yang menjadi hambatan khususnya di konteks Indonesia ya. Ini kan mungkin memang secara kultur Syekh Naqib Al-Abbas itu kan di Malaysia dekat juga dengan Indonesia dengan Melayunya, tapi kemudian apakah ada tantangan tersendiri, karena kan kalau kita lihat secara kebudayaan misalnya, secara suku bangsa aja salah satunya. Kalau Malaysia kan hanya 3 ya lebih besar, Cina, India, dan Melayu. Kalau di kita ini kan banyak, ada Bugis, macam-macam lah, Jawa, Batak, Papua, dan seterusnya. Ini dalam konteks ini apa yang kemudian dialektika atau kontestasi pemikiran yang terjadi dalam islamisasi ilmu itu di Indonesia itu gimana ini perkembangannya itu sampai sejauh mana pada saat ini ya? Ya, temuan saya yang pertama, gerakan islamisasi ilmu ini menurut saya berkembang. Dia berkembang terutama di kalangan anak muda.
Kalau kita lihat misalnya INSIS itu kan berdiri tahun 2003. Kemudian setelah itu dia dari Kuala Lumpur, kemudian dia pindah ke Depok. Dari Depok, kemudian dia dapat tempat di Kalibata ya, Kalibata. Dari situ kemudian dia berkembang. Dia berkembangnya bukan dengan membentuk cabang-cabang INSIS. Jadi misalnya bukan cabang INSIS, cabang Bandung, cabang Jogja, enggak dia. Tapi dia mengakselerasi. Saya menyebutnya mengakselerasi. Jadi tokoh-tokohnya, saya sebutnya agent atau aktor itu mengakselerasi terbentuknya kolektiva baru di berbagai daerah. Jadi agent-agentnya itu misalnya satu tokoh yang dia punya relasi kuasa yang cukup kuat misalnya di Jawa Timur, maka dia memberikan influence kepada misalnya mahasiswanya, akhirnya kemudian mereka bersinergi, akhirnya jadilah misalnya INPAS di Surabaya. Kemudian ada juga di Bandung. Di Bandung juga ada yang pernah ikut di kegiatan INSIS, kemudian di-influence itu ya, diyakinkan oleh aktor INSIS tentang pentingnya islamisasi ilmu. Kemudian karena aktor ini juga yang ikut di Bandung ini juga dia dulu pernah punya basis dakwah kampus. Kemudian dakwah kampus bertemu dengan islamisasi ilmu, akhirnya klop. Akhirnya ya udah deh kita kembangkan. Ketika di Bandung bertemu lagi dengan tokoh-tokoh yang lain, yang alumni dari Malaysia, akhirnya kemudian jadilah pimpin Bandung. Kemudian di Jakarta ada juga gerakan-gerakan lain, misalnya tadi Indonesia Tanpa Jil ya, Indonesia Tanpa Jil itu juga bagian dari influence dari INSIS. Kemudian ada juga CGS, Center for Gender Studies. Ini kajian gender yang banyak terinspirasi dari pemikiran INSIS. Jadi pemikiran INSIS tentang gender itu kemudian banyak dipakai di CGS ini. Kemudian ada juga yang lain di Kalimantan juga ada, di Sulawesi juga pernah ada saya lihat tapi tidak begitu berkembang. Kemudian di Sumatera juga ada. Jadi yang pertama saya melihat perkembangan ini memang cukup signifikan ya. Cukup signifikan, terutama di kalangan anak muda yang rindu akan Islamisasi. Rindu akan Islamisasi gitu. Jadi rindu akan adanya satu makna hidup bahwa kalau saya memiliki pemikiran yang Islami, kemudian saya juga mendakwahkan yang Islami berdasarkan apa yang saya sukai dalam keilmuan, maka itu juga bagian dari jihad. Maka kemudian itu berkembang gitu yang pertama. Yang kedua, tantangan bagi gerakan ini adalah gerakan ini masih dianggap sebagai gerakan reaksioner. Masih dianggap sebagai gerakan reaksioner. Misalnya kalau kita lihat tulisannya Carol Kalsten, ini salah seorang profesor ya, dia dulu ngajar di salah satu kampus di Eropa. Dia nulis misalnya salah satu aktor INSIS disebut sebagai aktor INSIS atau kelompok INSIS dia masukkan sebagai kelompok reaksioner. Reaksi doang kira-kira bahasa kita gitu. Ketika ada Jill bikin ini, misalnya ketika Mas Ulil menulis di Kompas ya, menyegarkan kembali pemikiran Islam, kemudian muncul reaksi-reaksi. Dalam bahasa Carol Kalsten ini bisanya reaksi doang gitu. Reaksi doang, tidak menawarkan sesuatu gitu. Tapi bisa reaksi. Nah, problem kedua ini masih dianggap seperti itu gitu. Masih dianggap sebagai ya udah reaksi-reaksi aja nih. Ketika ada yang menulis ini dibantah, ini dibantah. Terus kalau reaksi-reaksi gitu, terus ide originalnya yang mana dong? Ini yang menjadi tantangan yang kedua gitu. Dan ini yang coba dijawab oleh intelektual INSIS ya, misalnya Ustadz Hamid itu mulai mengumpulkan tulisannya kemudian disatukan ya kan, atau misalnya Ustadz Samsudin Arif ya, kajian-kajian beliau yang sangat serius itu diterbitkan ya, Ustadz Adian Husaini dan lain sebagainya. Jadi upaya untuk menjawab yang kedua tadi ini yang dianggap reaksioner doang nih, reaksi-reaksi doang nih, ini dijawab dengan karya-karya intelektual tadi itu. Yang ketiga, tantangannya juga adalah kalangan INSIS ini tidak semuanya memiliki akses yang kuat terhadap kekuasaan. Tidak semua memiliki akses yang kuat terhadap kekuasaan. Walaupun beberapa di antaranya adalah pimpinan misalnya universitas ya, pimpinan universitas di beberapa tempat gitu, atau menjadi tokoh di beberapa tempat. Tapi akses pada kekuasaan ini mereka tidak memiliki dengan baik ya. Misalnya dulu INSIS itu pernah pengen mendirikan universitas ya, sekolah tinggi lah kira-kira seperti itu. Tapi setelah visitasi akhirnya kemudian nggak ada kabarnya lagi. Artinya kalau punya akses kekuasaan itu kan
tidak mungkin tidak ada kabarnya lagi, ya kan? Itu kan sangat mungkin untuk bisa lanjutin dong, lanjutin gitu ya. Itu sangat mungkin. Nah, problem dari apa namanya, kalau saya menyebutnya dalam konteks ini agak powerless gitu, agak powerless. Jadi dalam konteks kekuasaan mereka saat ini agak powerless, tidak punya kekuasaan. Satu, tokoh-tokohnya tidak ada juga yang jadi anggota DPR RI, misalnya kan, tidak ada yang menjadi misalnya tokoh publik di Indonesia yang memiliki sumber daya pada misalnya pada pendanaan yang cukup gitu. Misalnya ketika ada tokohnya menjadi tokoh di dirjen mana gitu ya, kira kemudian peluang-peluang ini bisa dimanfaatkan misalnya oleh jaringan ini kan tidak ada gitu. Kemudian yang selanjutnya lagi problemnya juga adalah memang INSIS ini agak berhati-hati dengan bantuan luar negeri. Mereka agak berhati-hati dengan bantuan luar negeri. Ini sekaligus kelebihan sekaligus menjadi semacam kekurangan ya. Kelebihannya adalah mereka menjadi lebih merdeka tadi itu. Mereka jadi lebih merdeka. Berbeda dengan tadi JIL itu. JIL karena sudah dapat bantuan dari luar negeri, orang udah bilang, ya ini bantuannya dari jelas nih dari sini nih. Nah, tapi INSIS ini dia nggak dapat dari bantuan luar negeri, dalam misalnya dari negara Islam atau misalnya dari donatur Arab mana gitu ya. Itu tidak apa nggak ada gitu sepanjang yang saya tahu gitu. Sehingga mereka bisa menjadi lebih kritis gitu. Misalnya ketika mereka mengkritisi moderasi beragama, itu kan mereka agak kritis terhadap itu gitu. Karena mereka nggak punya beban apa, misalnya nggak pernah misalnya dapat hibah dari kementerian gitu sekian. Kan kalau Mas Bram, saya kan kalau orang punya dapat hibah tertentu ya, itu kan akhirnya ngaruh juga kan sedikit banyaknya pada daya kritisnya gitu. Nah itu yang menjadi kekuatan INSIS, mereka bisa tetap kritis, tapi sekaligus menjadi kekurangannya karena mereka juga tidak bisa memiliki sumber daya keuangan yang cukup misalnya untuk menggaji peneliti misalnya kan mereka kan punya peneliti ya, misalnya menggaji karyawan dengan cukup gitu ya, atau misalnya tulisan-tulisan yang dimuat itu kemudian dibayar, atau mungkin materi-materi yang mereka adakan ya dibayar. Akhirnya kemudian mereka mengadakan beberapa sistem yang namanya kuliah. Jadi kuliah-kuliah tematik misalnya tentang Ibnu Sina, tentang Ibnu Rus, atau tentang tokoh-tokoh, akhirnya kemudian yang berminat itu membayar. Jadi mentaktisinya kemandiriannya dengan cara itu. Itu yang menjadi kelebihan sekaligus menjadi tantangan bagi mereka, saya kira. Sebetulnya seberapa pentingkah urgensi gerakan intelektual Islam ini untuk masuk ke dalam kekuasaan kalau melihat begitu? Mungkin bisa dikaitkan INSIS atau mungkin yang lainnya secara umum ya. Ya, sebenarnya intensi ya. Kalau saya kan mengkajinya tentang kapasitas keagensian. Kapasitas agensi itu salah satunya intensi, niat gitu. Niat untuk masuk pada kekuasaan itu ada ya. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada rencana untuk mendirikan partai, namanya Parida, Partai Indonesia Beradab. Kenapa beradab? Karena adab ini menjadi konsep utama dari Syed Naqib Alatas, adab kan. Jadi adab, maka murid-murid Indonesia atau mereka yang terinspirasi membuat Partai Indonesia Beradab. Ada websitenya juga waktu itu, sudah ada presidennya juga untuk sementara waktu itu, mau masuk ke Kongres rencananya waktu itu, tapi akhirnya tidak jadi gitu, tidak jadi karena pertimbangan tertentu gitu. Jadi intensi untuk masuk ke politik itu ada ya. Dan kenapa itu ada? Karena semangat untuk melakukan Islamisasi tadi itu. Selama untuk melakukan Islamisasi. Tapi ini saya kira bagi kelompok yang mau melakukan Islamisasi ini, saya kira mereka perlu juga nanti belajar dari kelompok PKS ya. Kelompok PKS ya, yang dulu juga awalnya juga dari misalnya tahun 80-an ini kan gerakannya kan gerakan tarbiyah ya di mana-mana gitu ya. Tarbiyah kan dalam bahasa kita termasuk Islamisasi kampus ya. Islamisasi kampus sekuler, kira-kira gitu kan. Kemudian ketika sudah masuk ke pemerintahan, itu kan sudah mulai banyak pergeseran-pergeseran tuh. Jadi pergeseran-pergeseran, akhirnya kemudian terjadi pembelahan-pembelahan antara satu dan lainnya gitu ya. Nah, saya kira juga sekarang ini karena INSIS masih menjadi satu gerakan intelektual, maka dia menjadi gerakan intelektual yang diminati. Tapi problemnya nanti kalau misalnya mereka masuk ke kekuasaan, misalnya suatu saat mereka ada yang menjadi menteri misalnya, menjadi menteri, itu kan dia tidak bisa lagi sekedar membawa
ideologi Islamisasinya. Dia harus menjadi seorang menteri yang menjadi menteri untuk bangsa gitu. Itu gimana cara menghadapinya, atau misalnya jadi pejabat tertentu, jadi anggota DPR misalnya, atau misalnya mereka bikin partai gitu ya, suatu saat misalnya ada partainya, ini gimana cara mereka berhubungan dengan kemajemukan yang ada ini yang menjadi tanda tanya. Jadi saya kira kedekatan INSIS ini malah lebih dekatnya kepada gerakan yang ini ya, misalnya ke PKS, atau juga bisa ke partai-partai yang lain yang baru berdiri, yang punya afiliasi keagamaan yang cukup kental, sih kira seperti itu. Iya, menarik. Kesimpulan tentang gerakan intelektual ini sebetulnya kalau dilihat dari sejarah, katakanlah di dunia Islam sendiri ya, mungkin kalau kita kenal dengan Fazlur Rahman, atau dulu misalnya ada Hasan Hanafi di Mesir begitu ya, yang cukup kuat, kemudian dia vis-a-vis dengan kalangan Islam di sana di Mesir dengan Ikhwanul Muslimin misalnya gitu ya, dengan Sabana itu kan cukup kuat, dan Said Qutb ya. Perbenturan itu kan juga sudah mulai sebetulnya pada saat itu, atau bahkan kita tarik sejarah sebelumnya dengan Khawarij misalnya gitu kan, itu kan juga sudah mulai ada ya. Tapi kemudian pertanyaannya begini, perbedaan itu sebetulnya akan menjadi terus menjadi ada, atau dia hanya sebagai riak kecil dalam sebuah pemikiran dalam beberapa ulama saja begitu ya. Arti katakanlah tidak menjadi arus utama dalam pergerakan, karena kalau mereka misalnya intelektual Muslim ini hanya sampai kepada pengkajian, tapi dia tidak masuk ke kekuasaan misalnya, ya sudah, akhirnya dia berhenti pada kajian-kajian buku saja begitu ya, atau jurnal-jurnal begitu. Dan ini sebetulnya perkembangan dari gerakan Islam untuk khususnya di intelektual Muslimnya ini, apakah memang seperti itu gitu, ketika dia tidak masuk ke dalam kekuasaan begitu. Itu juga kan terjadi di daerah-daerah sebelumnya, di daerah-daerah yang lain ya misalnya. Ya, kalau saya lihat, kesimpulan saya satu, gerakan intelektual ini akan buntu kalau dia tidak punya relasi dan kekuasaan. Akan buntu, karena seberapa lama sih intelektual bisa bertahan tanpa ada dukungan dari kekuasaan gitu ya. Itu nyaris nggak ada gitu ya. Nyaris nggak ada. Kalau kita lihat dari gerakan-gerakan yang ada gitu ya, semua gerakan intelektual itu pasti punya yang bertahan gitu ya. Yang bertahan itu pasti karena punya korelasi dan kekuasaan. Korelasi dan kekuasaan ini maksudnya satu, bisa jadi orang mereka ada yang menjadi penguasa, atau yang kedua mereka punya link-link yang kemudian punya akses terhadap kekuasaan tadi itu. Nah ini kan problemnya tinggal dua aja. Apakah mendukung kepada orang tertentu, ya udah menjadi wakil kita di sana, berarti kan bukan kita gitu ya. Atau yang kedua adalah yang harus kita gitu, harus kita yang ada di sana. Antara dua itu. Jadi kesimpulan saya sangat tidak bisa bertahan lama sebuah gerakan itu kalau dia tidak punya hubungan yang baik dan kekuasaan. Itulah kemudian menjelaskan kenapa gerakan-gerakan seperti ICMI, ya kan? ICMI itu juga dekat dengan kekuasaan pada akhirnya. Atau misalnya Majelis Ulama Indonesia, itu kan nggak bisa melepaskan juga dengan kekuasaan, karena Majelis Ulama itu juga bagian dari mitra pemerintah, disebutnya mitra pemerintah. Jadi nggak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Dan kalau dia dilepaskan, maka dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia hanya akan menjadi gerakan yang pada akhirnya tidak berpijak kepada realitas gitu. Karena pada akhirnya kan kalau kita punya gagasan gitu ya, kita punya gagasan, itu kan kita harus pada akhirnya berpikir juga ini gimana mengimplementasikan gagasan itu dalam ranah sosial budaya kenyataan. Dan implementasi gagasan itu hanya bisa kalau orang punya kekuasaan, ya kan? Itulah kenapa misalnya kalau saya lihat dari gerakan INSIS itu awalnya juga mereka kan tidak punya kekuasaan ya, awalnya powerless. Kemudian lama-kelamaan, kemudian mereka menjadi powerful. Misalnya sebelumnya ini hanyalah dosen di Malaysia gitu ya.
Tapi kemudian dengan sekian banyak lobby gitu ya, akhirnya kemudian menjadi dosen, jadi rektor di salah satu universitas di Indonesia. Ini kan dari sebelumnya dari powerless kemudian menjadi powerful. Ketika dia powerful, dia kemudian bisa menginjeksi pemikiran Islamisasi itu di bawah. Ini dalam konteks lembaga pendidikan. Begitu juga dengan yang lain-lain. Konteks yang lain juga, injeksi Islamisasi ilmu itu adalah dengan advokasi. Misalnya, waktu perdebatan soal RUU kekerasan seksual itu ya, itu kan PKS. ya RUU PKS ya. PKS itu kan sebagian kelompok intelektual ya dari INSIS kan bersuara juga kan berkaitan dengan itu. Artinya injeksi pengetahuan, injeksi pemahaman mereka itu juga harus masuk gitu dengan berbagai cara. Kenapa bisa dinamis ada terus gitu ya? Itu karena memang karakter mereka yang agent. Jadi ketika mereka disebut agen ya, kalau kita dulu di mahasiswa kita sebutnya mahasiswa adalah agen perubahan sosial. Kenapa kita nggak bilang misalnya mahasiswa adalah tokoh atau apa? Agen. Kenapa disebut agen? Karena dia punya keinginan untuk mengubah. Jadi mahasiswa itu punya keinginan untuk mengubah. Jadi mahasiswa yang aktivis itu dia agen. Tapi kalau yang tidak aktivis itu bukan agen dia. Karena dia tidak punya keinginan untuk mengubah. Nah, begitu juga dengan kelompok di INSIS, jaringan-jaringannya, kami, HMI, dan lain sebagainya, itu juga bagian dari agen-agen. Kenapa disebut agen? Karena dia punya keinginan untuk mengubah. Dan orang kalau punya keinginan untuk mengubah, itu biasanya pada akhirnya pada titik tertentu, itu akan ada pembelahan-pembelahan. Pasti akan ada pembelahan-pembelahan itu. Dan kalau kita lihat misalnya, itu pembelahan sudah terjadi di mana-mana kan, organisasi besar, ya kan, kemudian lama-kelamaan terbelah jadi satu kiri kanan. Partai, misalnya kalau kita lihat dari partai Golkar, itu kan terbelah sampai ada Hanura, ada Gerindra dan lain sebagainya kan. Partai apalagi dulu, Masumi, belakangan muncul Masumi baru, Masumi Ribon, Masumi apalagi itu, pokoknya semuanya. Ada partai, pokoknya itu akan selama masih ada agent di situ ya, orang yang ingin mengubah. Si ini ingin mengubah, ini ingin mengubah, punya keinginan untuk mengubah, maka itu ada peluang untuk terjadi yang namanya variasi-variasi tadi itu, dinamika-dinamika termasuk percabangan-percabangan. Tapi menurut saya, Islam itu sudah mengantisipasi percabangan-percabangan itu dengan konsep yang namanya uhuwah, persaudaraan. Artinya, orang bisa aja mau partainya berbeda, organisasinya berbeda, bajunya beda, tapi kan dia diikat oleh uhuwah, ya kan? Nah, konsep uhuwah itulah yang kemudian menjadi satu benang merah yang disiapkan oleh agama gitu ya untuk mengantisipasi kalau memang percabangan-percabangan itu akan terjadi. Ya kalau misalnya pada akhirnya si ini akan pindah, gerakannya berubah atau partainya berubah, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan itu. Yang penting uhuwah Islamnya tetap terjalin. Kira-kira kan begitu kan konsepnya. Itu yang diantisipasi oleh agama Islam. Baik. Mas Yanuardi Syukur, Dr. Yanuardi Syukur, insya Allah. Terima kasih nih diskusinya. Sukses untuk disertasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.